COVID-19 atau disebut Corona merupakan bagian daripada hal yang sangat krusial bagi warga masyarakat, terutama warga masyarakat Republik Indonesia, dan tidak lepas dari warga daerah Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan berikut ini, kami sedang berada di ruang dinas BPBD Kabupaten Bengkayang dengan Pak Damianus, Sarjana Hukum, Master Sain. Selamat siang Pak Damianus. Berkaitan dengan COVID-19 yang saat ini menjadi satu dilema di masyarakat, kira-kira hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar bahwa seakan-akan ada ketertutupan atau tidak transparan. Kira-kira apa pendapat Pak Damianus? Saya pikir kalau mengatakan tidak ada ketertutupan atau tidak transparan, mungkin itu miskomunikasi aja gitu. Cuman ini gini, karena kebingungan kali kawan-kawan ini berkenan dengan adanya pertanyaan yang mungkin terlalu gencar, sehingga pertanyaan begitu gencar. Di sisi lain kita ini memang Bengkayang dikatakan sakit gitu ya. Sakit karena apa? Sakit mulai dari pemerintahan kita ini tidak lengkap. Nah, kenapa bupati dan wakil tidak ada, langsung ditangani oleh Sekda dan selaku PLH. Yang kedua, data keuangan kita juga, sehingga dengan adanya sakit ini tadi ditambah kita datang kena wabah corona yang demikian dah pandemi gini, sehingga lalu timbullah suatu seperti kebingungan di antara kita sendiri gitu, Pak. Nah, jadi cuma kita ngambil langkah itu tadi, kita ngambil langkah cepat, kita tetap mengikuti arahan dan mengikuti katakanlah himbauan pemerintah, itu tetap dilaksanakan. Karena apa? Di sana kita dari sisi keuangan, kita dipotong semua. DAK kita dipotong semua. Fisik kita tidak boleh. Dan kita sementara ini harapan Kabupaten Bengkayang bisa untuk membangun itu memang dari DAK. Sementara kalau DAO itu banyak untuk untuk biaya belanja pegawai. Baru di sisi lain lagi kita PLH kewenangannya terbatas. Satu contoh kasus, dengan kewenangan PLH terbatas ini, PLH itu tidak diakui tanda tangannya di sistem atau aplikasi LKPP, sehingga keuangan desa sampai sekarang ini tidak bisa dicairkan dan tidak bisa ditransfer. Apakah ini juga merupakan salah satu akibat bahwa atau suatu dampak bahwa ketidakterbukaan bahwa yang namanya udah terkontaminasi dengan virus corona itu tadi, sehingga tidak diketahui sampai sekarang itu siapa yang positif dan di mana tempatnya. Ini kan tidak transparan ini. Kira-kira Pak Damianus sebagai orang ahli hukum di sini, kira-kira menyikapinya di mata hukum bagaimana? Sebenarnya bukan transparan, bukan tidak transparan. Kalau saya pikir saya bukan juga dukung tim kerja. Kebetulan ibaratnya juru bahasa berkaitan dengan COVID ini kan dinas kesehatan gitu kan, bukan tidak transparan. Cuman memang mereka itu punya SOP dan punya protokol tersendiri dari tadi Pak di kesehatan. Nah, habis itu apa sebabnya kemarin lalu katakanlah seolah-olah ada data beda gitu, data provinsi dengan data kita. Karena memang yang disampaikan oleh dokter ahli di Singkawang itu memang mengatakan dia memang tidak positif. Makanya sampai sini memang kita nol juga. Lalu 2 orang yang diumumkan gubernur itu bukan kita tidak ngakui, karena data secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Pokesdes, Puskesmas sampai ke mana? Sampai ke dinas kesehatan itu Pak, terlapor tuh berjenjang tuh Pak, dan mereka menggunakan laporan tanpa ada 2 orang yang memang warga Bengkayang, tapi dia terkenanya bukan di Bengkayang. Ya, jadi bahasa mereka tuh sebenarnya mereka bukan tertutup, mereka tuh nyampaikan apa adanya, yang memang yang terkontaminasi yang kenyataan lalu viral sekarang seolah-olah
memang positif itu karena awalnya dari dokter Abdul Aziz Singkawang itu memang mengatakan tidak positif. Saya ada barang buktinya sekarang udah dianuk mereka, udah di apa? Udah diklarifikasi oleh dokter Singkawang itu. Nah, dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya positifnya yang namanya AS ini pun yang diviralkan kawan-kawan ini pun dia masuk klaster Goa dan sudah lama dan mereka berani mengembalikan di sini seolah-olah itu mereka tuh sebenarnya dah pemulihan. Siapa itu Pak? Yang mana? Yang nama AS tadi? Ya AS tadi ya. AS. Kita kalau dalam hal ini kita tidak berani menyampaikan lah itu menyangkut privatisasi gitu Pak. Nah itu. Dan sekarang dari klarifikasi oleh dokter dari direktur Abdul Aziz dan dokter yang merawatnya. Tadi saya dah nampakkan kawan-kawan. Nah ini dah memang hari ini diklarifikasi mereka. Karena bukan apa membuat Bengkayang ini mah jadi masyarakatnya heboh. Benda seolah-olah di satu sisi dia bilang kadis kesehatannya tertutup, di sisi lain dia mau menyampaikan secara terbuka, sementara ini belum jelas hasilnya, itu kan. Ketika ada hasilnya, masyarakat heboh. Ini pun baru lambat klarifikasinya, makanya sini dulu dianggap tertutup gitu Pak. Dan ini kan masih termasuk dalam kategori diskomunikasi ya. Miskomunikasi ya. Miskomunikasi. Kalau ini miskomunikasi, justru ini kan merugikan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan warga masyarakat Kabupaten Bengkayang menjadi resah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dengan adanya satu miskomunikasi ini tadi Pak? Sebenarnya kalau kita bicara hukum, sebenarnya kita bisa kick balik sebenarnya. Cuma mungkin pertimbangan tertentu antar pemerintah daerah untuk jaga hubungan baik kali gitu kan. Makanya tadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dan jubirnya salah satunya Dr. Alek kalau tidak salah itu langsung komunikasi sana agar mereka segera klarifikasi. Kawan dari Rumah Sakit Abdul Aziz nih segera klarifikasi biar masyarakat Bengkayang tuh tahu. Nah saya tidak tahu yang nyorotinya tadi yang saya nampakkan itu. Tapi itu kita minta tanggung jawab mereka karena masyarakat Bengkayang jadi resah gitu. Karena itu. Nah, dan sebenarnya persoalan ini memang tidak ada Pak Damianus ya. Tidak ada yang terkontaminasi atau yang dikategorikan positif dalam virus corona yang saat ini menjadi heboh di masyarakat. Positif Pak, yang tadi yang saya sebut nama AS. AS itu positif ya? Positif, maka diambil swabnya. Cuma positifnya dia dah melewati masa inkubasi 14 hari dan dia dah pemulihan. Makanya dari Rumah Sakit Abdul Aziz itu berani mengembalikan gitu Pak. Nah, jadi itu menurut standar WHO itu 14 hari. Nah, tapi kita oleh saran dari Rumah Sakit Abdul Aziz kemarin, kalau bisa kita tambah 14 hari lagi. Kita untuk menjaga keamanan aja gitu. Makanya dia dikembalikan dengan isolasi mandiri gitu. Sekarang AS posisinya di mana Pak Damianus? AS posisinya di rumah singgah. Nah, dan rencana kalau memang tadi karena dah dijelaskan oleh baru sekitar 2 jam yang lalu lah, 1 jam yang lalu lah dia wawancara itu. Nah, memang kalau memang kita akan perketat lagi itu Nah, selama dia isolasi mandiri ini di rumah singgah kita di Rumah Sakit Lama Bumi Sebalu yang tidak jauh dari Kompi itu. Hal ini terjadi menjadi satu reaksi yang positif di masyarakat. Ini kan akibat ketertutupan atau ketidaktransparan dari pihak instansi terkait yang ada di sini karena mengingat Permenkes pasal 268 itu. Sehingga tidak bisa menyebutkan namanya atau alamatnya gitu. Sehingga masyarakat bertanya-tanya gitu. Ya, kalau alamat sih mungkin nama yang memang kita tutup nama. Kalau salah kan itu hanya inisial biasanya kan. Itu memang itu karena sesuai dengan Permenkes tadi lah. Itu sebenarnya bukan itu juga. Selain itu juga memang lambatnya itu tadi informasi dari kawan dari rumah sakit Rumah Sakit Abdul Aziz dan pernyataan mereka yang ibaratnya tidak terlalu tegas waktu itu. Makanya kita tuh minta tanggung jawab dari rumah sakit agar klarifikasi gitu Pak. Dan saat ini masih dinyatakan positif gitu AS itu. Kalau dari hasil swabnya dia sebenarnya masih positif, tapi dia dah lewat masa inkubasi 14 hari itu. Nah, jadi kita ini sekarang hanya masa pemulihan, kita menjaga agar kita menjaga-jaga tuh Pak, agar dia bukan lagi 14 hari, kita lewatkan malah. Rencana tuh 28 hari. Ya. Pak Damianus, sarjana hukum Master Sains.
sejauh ini melihat bahwa persoalan yang menjadi suatu reaksi yang positif di masyarakat, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya? Yang jelas ya selain kita mungkin uh, bergandeng tangan bersama-sama untuk menjaga jangan mudah terpancing dengan isu atau mungkin uh, berita yang kurang jelas. Kita coba berita atau isu ini tadi untuk kita betul masukilah kebenarannya, itu yang pertama. Jadi jangan lalu katakanlah berita yang istilah sekarang tuh hoax, kita cepat tanggapi, itu yang pertama. Yang kedua, kita tak bosan-bosannya lah kita membantu bersama-sama, termasuk saya minta juga pelaku media, LSM atau tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan himbauan-himbauan pemerintah. Himbauan-himbauan pemerintah yang berkaitan dengan distancing sosial atau physical distancing, perilaku hidup sehat, hindari keramaian, berusaha berada di rumah, dan kalau memang terpaksa kita keluar rumah gunakan masker, dan yang terakhir himbauan-himbauan pemerintah lainnya kita coba ikuti, karena ini merupakan musuh bersama, ibaratnya musuh bersama yang tidak nampak, dan bukan hanya musuh pemerintah tapi musuh kita bersama. Karena itu kita bersama juga untuk menanggulangi atau mengatasi ini. Mungkin itu saya pikir himbauan kepada pemerintah atau masyarakat untuk kita bersama-sama menyikapi ini gitu. Baik. Kita sudah melakukan satu konfirmasi dengan Bapak Damianus, Sarjana Hukum Master Sains, dan saat ini kita minta keterangan juga dari pengacara kita Pak Sulsiporus berkaitan dengan ada informasi yang tertutup. Jadi seakan-akan kalau tertutup itu boleh enggak, kalau misalnya itu tertutup tidak transparan, bahwa ini akan menyebabkan dampak kepada seluruh warga masyarakat kalau misalnya hal yang berbahaya itu harus ditutupi. Boleh enggak? Berkenaan dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh penyampai informasi, kita selaku masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Oleh sebab itu, kita berharap pada pemerintah atau segala pemangku kepentingan dalam hal penanganan COVID-19 ini menyampaikan informasi-informasi yang benar sehingga tidak menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat. Itu adalah hak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Karena kita tidak ingin ada informasi-informasi yang disampaikan oleh mereka yang berkepentingan dengan COVID-19 menyampaikan sesuatu yang tidak transparan. Dengan menyampaikan sesuatu yang tidak transparan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Kita ketahui bahwa sekarang terjadi perbedaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dengan fakta yang di lapangan. Dan kita berharap jurnalis selaku penyampai informasi ini untuk bisa mengklarifikasi hal-hal tersebut sehingga masyarakat menjadi kondusif dan penanganan COVID-19 bisa diselesaikan dengan baik. Dengan kacamata hukum, Pak Lusiporus, Sarjana Hukum, sebagai pengacara yang masih muda, kira-kira melihat informasi yang berkembang dan riak yang sangat positif di masyarakat Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan inisial AS tadi, justru ini dinyatakan positif, akan tetap ada tetapinya gitu. Kira-kira boleh nggak kita harus tertutup di dalam menyikapi hal ini? Untuk permasalahan yang sedang terjadi sekarang, telah kita ketahui bahwa faktanya di masyarakat bahwa AS adalah positif mengidap COVID-19. Oleh sebab itu, karena telah dinyatakan positif, harusnya bisa ditangani secara protokoler sehingga AS ini bisa kita sembuhkan. Karena kita tidak ingin apabila AS ini kemudian melakukan perbuatan yang melanggar seperti berkeliaran, dengan hal itu bisa menyebabkan penularan COVID-19. Kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang secara bijak untuk bisa menangani permasalahan ini supaya cepat selesai seperti itu.
dan apapun alasannya, persoalan yang bisa membahayakan masyarakat itu harus terbuka, Pak ya. Ya, itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Pers ya. Oke, makasih. Demikian hasil konfirmasi kami dengan pengacara muda kami juga, Pak Polisi Porus, Sarjana Hukum, dan saat ini juga berada di ruang Bapak Damianus, Sarjana Hukum, Master Sains, cukup memberikan satu penjelasan yang sangat dimengerti oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Bengkayang, dan saran beliau memang patuhi peraturan-peraturan pemerintah, dan jangan lupa kedepankan cuci tangan yang bersih dan upayakan hidup bersih, dan di sisi lain juga mengedepankan makanan yang sehat ya. Makasih.